Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan channel kita bernama Sikat Soal Matematika dengan saya Tisa Rohayuni SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 7, yaitu aljabar. Nah, pada materi ini memang masih terdengar asing bagi sebagian kelas 7 ya teman-teman. Nah, aljabar ini memiliki bentuk umum, yaitu AX ditambah BY sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari aljabar, di mana X dan B ini kita sebut dengan variabel dan A, B ini kita sebut dengan koefisien, sedangkan 0 ini kita sebut dengan konstanta. Nah, baik teman-teman, misalkan saya punya suatu bentuk aljabar, misalkan negatif 2P ditambah 3Q sama dengan 12 misalkan. Oke, di sini kalian harus menyebutkan mana yang variabel, koefisien, dan konstanta. Maka untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, yang pertama adalah kita uraikan variabelnya dulu ya. Yang dinamakan variabel adalah huruf. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa variabel itu adalah huruf. Di sini hurufnya ada P dan Q, oke. Berarti di dalam bentuk negatif 2P ditambah 3Q sama dengan 12 ini dia memiliki dua variabel, yaitu P dan Q. Yang kedua, kita harus menentukan yang mana koefisien. Nah, di sini itu adalah koefisien itu suatu bilangan yang bergandengan dengan variabel. Jadi dia bergandengan dengan variabel gitu kan. Nah, sekarang karena di sini variabelnya ada dua, berarti kamu harus menguraikan variabel satu persatu. Sehingga koefisien dari P berapa? Koefisien dari P adalah negatif 2. Koefisien dari P adalah negatif 2. Nah, sekarang kamu jelaskan juga untuk koefisien dari Q. Dari Q adalah berapa dari Q? Ini ya teman-teman, 3. Nah, seperti itu ya. Sekarang konstanta. Konstanta itu dia suatu bilangan atau angka yang tidak punya variabel, tidak punya huruf. Berarti ini ya 12. Oke, itu untuk bentuk umum dari aljabar ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang operasi hitung pada aljabar. Nah, operasi hitung pada aljabar ini sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, dia ada penjumlahan dan pengurangan. Dan kedua, ada perkalian. Yang ketiga, ada pembagian. Yang keempat, ada perpangkatan juga ada ya. Nah, pada keempat operasi hitung pada aljabar ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi ya teman-teman. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan oleh suku sejenis.
ini hanya bisa dilakukan oleh suku sejenis ya teman-teman. Kalau untuk perkalian pembagian dan perpangkatan tidak perlu dilakukan oleh suku sejenis ya. Nanti tinggal kita menggabungkan saja. Kalau untuk pembagian kita akan kurangkan saja si variabelnya begitu. Baiklah teman-teman, ini ada beberapa contoh soal yang akan kita kupas secara tuntas tentang aljabar ya. Misalkan nomor 1, tentukan hasil dari operasi hitung aljabar. Yang pertama 8P dikurang 3 ditambah negatif P ditambah 8. Oke, di sini kita satukan dulu yang mempunyai variabel P dengan variabel P yang bentuknya konstanta dengan konstanta ya. Kita tulis terlebih dahulu yang punya variabel P. Berarti ini kita tulis 8P, lalu ini ditulis dikurang 3P, lalu ini negatif 3, lalu ini ditambah 8. Nah, kalau sudah berurutan seperti ini, kita operasikan saja si koefisiennya ya. Sekarang 8P dikurang 3P, ini variabelnya sudah sama, berarti tinggal kita operasikan saja koefisiennya. 8 kurang 3 hasilnya 5, P nya jangan lupa. Negatif 3 tambah 8 hasilnya positif 5. Nah ini teman-teman hasil dari 8P dikurangi 3 ditambah negatif 3P ditambah 8 ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu 9M ditambah 4MN ditambah negatif 12M dikurang 7MN. Nah di sini ada berapa variabel teman-teman? Betul sekali, ada 2. Yang pertama variabelnya M, yang kedua variabelnya MN ya. Jadi kita gabungkan yang M dengan yang M dulu, lalu yang punya variabel MN dengan MN. Oke teman-teman, berarti yang punya M 9M kita tulis. Yang punya M lagi ini ya, berarti kurang 12M. Lalu dilanjutkan dengan yang variabel MN tambah 4MN, lalu dikurang 7MN. Kalau sudah berurutan seperti ini, kita tinggal operasikan saja si koefisiennya ya. 9 dikurangi 12, berapa hasilnya? Betul, negatif 3M. Sekarang 4 dikurang 7, hasilnya berapa? Betul, negatif 3MN. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah sampai di sini saja jawabannya. Tidak bisa kalian gabung jadi misalkan negatif 6M pangkat 2N, tidak ya. Jadi sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkalian bentuk aljabar. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kamu harus mengerjakan secara distributif, yaitu penyebaran ya. Jadi si angka 4 yang ada di depan kurung ini harus kamu kalikan ke masing-masing suku yang ada di dalam kurung ya. Ingat kali, oke. Sekarang 4 dikali P hasilnya 4P ditambah 4 dikali Q 4Q. Nah udah sampai sini aja teman-teman jawabannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seperti nomor 3, jika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, kalian harus mengerjakan dengan cara distributif ya teman-teman, yaitu penyebaran. Kamu harus disebarkan. Angka yang berada di luar kurung itu harus kamu kalikan ke masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Oke teman-teman, jangan lupa ya. Sekarang 1/2 dikali 5X hasilnya 5/2X. 1/2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 2 ditambah 1/2 dikali X 1/2X dikurang 1/2 kali 2 isinya 1.
Nah, kalau sudah seperti ini, kamu kerjakan seperti di nomor 1 dan 2, yaitu harus kamu urutkan dulu yang punya variabel dengan yang punya variabel, oke? Berarti di sini kita tulis 5/2x, lalu ini ditambah 1/2x, kemudian yang tidak punya variabel -2, lalu ini -1 ya. Lihat, 5/2x ditambah 1/2x ini sudah penyebutnya sudah sama ya, tinggal kamu operasikan aja sih pembilangnya. 5 ditambah 1 jadi 6. 6/2x, -2, -1 jadi -3. Setelah ini kamu bisa sederhanakan 6/2 menjadi 3x dikurangi 3. Nah, seperti ini ya teman-teman cara mengerjakan di nomor 4 itu. Kita lanjut ke pembagian. Untuk pembagian, kamu bisa mengubah tanda bagi itu menjadi tanda per ya, teman-teman. Kita pakai bentuk pecahan biar lebih mudah. Jadi 3xy dibagi 2y. Kita bisa tulis 3xy dibagi 2y. Nah, di sini teman-teman, jika ada variabelnya sama, tinggal kamu coret saja. Coret. Yang tersisa 3x/2. Nah, seperti ini teman-teman untuk menghitung operasi pada bilangan aljabar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal berbentuk soal cerita ya, yang berkaitan dengan aljabar. Jadi di sini telah disediakan suatu permasalahan yang kita belum tahu nilainya berapa gitu. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Diketahui harga sebuah buku tulis 2x tambah Rp1.000 dan harga sebuah penggaris X kurang Rp2.000. Rani membeli 2 buku tulis dan 4 penggaris dengan harga Rp46.000. Nah, berapakah nilai X? Oke, yang pertama kita harus menentukan apa saja yang diketahui ya. Diketahui yang pertama harga buku tulis. Harga buku tulis itu adalah 2x tambah 1. Ini dalam Rp1.000 ya. Lalu yang kedua adalah harga penggaris, yaitu X kurang Rp2.000 juga, oke? Nah, sekarang Rani itu membeli 2 buku tulis. Berarti 2x tambah 1 ini kamu kalikan 2. Lalu dia beli lagi 4 penggaris. Harga penggaris X kurang 2 ini kamu kalikan 4, oke? Nih, cara penyelesaiannya yaitu 2 buku tulis. Berarti 2 dikali 2x tambah 1. Lalu si Rani beli 4 penggaris. 4 harga penggarisnya adalah X kurang 2 dengan harga Rp46.000. Ini adalah persamaan yang telah kita dapatkan ya teman-teman. Sekarang seperti di soal yang telah kita bahas tadi, kita harus menyelesaikan secara distributif atau penyebaran ya teman-teman ya. Berarti bilangan yang ada di depan kurung seperti ini harus kamu kalikan ke semua suku yang ada di dalam kurung ya. 2 dikali 2x adalah 4x. 2 dikalikan 1 ini ribu ya, berarti ditambah 2.000 karena bentuknya dia Rp1.000. Nih di sini sudah dijelaskan. Ditambah 4 kali x hasilnya 4x. 4 dikali -2 hasilnya -8. 8-nya pun 8.000 ya, karena bentuknya kan Rp1.000. Sama dengan 46.000. Nah, dari sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kamu gabungkan X dengan X, kamu dekatkan yang tidak punya X, kamu dekatkan dengan yang tidak punya X ya. Di sini 4X, yang ini pindah dulu 4X, kemudian yang ini pindah 2.000, baru dikurangi 8.000 ya teman-teman, sama dengan 46.000. Kalau setelah ini gampang teman-teman, tinggal kamu jumlahkan saja ya. 4x tambah 4x hasilnya 8x. 2000 dikurangi 8000 hasilnya
negatif 6.000 ya teman-teman, sama dengan 46.000. Oke, dari sini yang ini berarti dia tidak punya variabel, harus pindah ke ruas sebelah kanan juga ya teman-teman ya. Jadi hasilnya 8x sama dengan 46.000 ditambah 6.000. Maka hasilnya 8x sama dengan 52.000. Untuk mencari nilai x adalah 52.000 kamu bagi dengan 8 ini ya teman-teman. Hasilnya adalah 6.500. Oke, kita sudah menemukan nilai x adalah 6.500. Sekian pembahasan materi kali ini. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Jangan lupa ketik di kolom komentar untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.